Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini awalan mubtadi'an bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti semua ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti adanya iman di dalam diri kita ini, salah satu bukti bahwa kita ini adalah menjadi seorang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul semuanya, beriman kepada kitab suci, termasuk kitab suci yang terakhir Al-Quran. Salah satu buktinya adalah kita mengikuti semua yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasul yang terakhir, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian, pemirsa sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan statement itu di dalam kitab suci Al-Qur'an di surat Ali Imran insyaallah ayat 31. Saya ingin membacakan kepada pemirsa sekalian surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Allah sampaikan, "Qul," katakanlah Muhammad kepada kaummu, kepada umatmu. Ayat ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini bukti bahwa ini adalah firman Allah, bukan karangan sendiri Nabi, karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an itu, pemirsa sekalian, banyak sekali ayat-ayat Allah yang dimulai dengan qul. Bahkan Al-Qur'an itu dibuka dengan Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, seterusnya sampai waladhdallin, amin. Kemudian diakhiri dengan 3 surat yang berawal dengan kul. Mulai Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq. Sampai An-Nas, surat yang terakhir, surat nomor 114. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maknanya apa? Pemirsa sekalian, ini maknanya Al-Qur'an itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin diawali dengan kul. Jadi ketika Allah mengatakan kul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad kepada umatmu itu, Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan Al-Falaq, dengan memelihara Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad, aku berlindung birabbin nas,
kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Ini maknanya Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah hanya disuruh untuk menyampaikan. Nah, di surat Ali Imran ini diawali juga dengan di ayat 31, Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, ya, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa aku di sini? Dhamir ni nun mutakallim, ya. Fattabi'uni, kalian semua jamak di situ, ni ikuti aku, yakni mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, itu jamak dari isim syarat kul in kuntum. In kuntum ini namanya isim syarat, jawabnya adalah fa'nya fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, kalian akan pasti dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian pasti akan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pemirsa sekalian, pada kesempatan pertama ini saya ingin sampaikan bahwa ini adalah bukti kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Apa buktinya? Adalah kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspeknya, dalam seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah salah satu bukti keimanan. Maknanya adalah iman yang ada di dalam hati setiap orang, setiap manusia, ya. Dia disebut, baru disebut orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya, dan semuanya beriman kepada rukun-rukun iman yang 6 itu. Salah satu prasyaratnya adalah, ya, dan salah satu buktinya adalah bisa dilihat orang itu apa buktinya dia beriman, adalah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin membacakan lagi 2 ayat lagi saja, ya, karena ini nanti banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan ini. Yang kedua, ayat di surat An-Nur ayat 51. Pemirsa bisa mengikuti dengan melihat Al-Quran masing-masing, dan yang tidak mengerti bahasa Arab bisa membuka terjemahan dari surat-surat yang saya sebutkan itu. Yang pertama tadi Ali Imran ayat 31, sekarang An-Nur ayat nomor 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama qaulal mu'minina. Pemirsa sekalian, kalau kita belajar nahwu, belajar gramatika bahasa Arab, ada namanya adatul hasri, ya, yakni huruf-huruf yang dipakai di dalam bahasa itu untuk menyatakan hanyalah, ya, hasr, jadi pembatasan, jadi membatasi. Allah menyatakan innama qaulal mu'minin, hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu. Idza du'u ilallah, jika dia diseru. Du'u, da'a, yad'u, fi'il madhi, du'u, dia diseru menggunakan majhul. Kalau mereka diseru kepada apa? Ilallahi wa rasulihi, diseru untuk kepada Allah dan kepada Rasulnya. Liyahkuma bainahum, lamnya adalah ta'lil, supaya mereka berhukum, ya, supaya mereka berhukum bainahum, di antara mereka. Jadi yakni berhukum kepada Allah, berhukum kepada Rasulullah, yakni mengikuti apa saja yang telah ditetapkan dari Allah dan mengikuti apa saja yang telah ditetapkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa lalu dia ucapkan ayyakulu, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Adatul khasri tadi, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum
Lalu ayyaqulu, tidaklah orang beriman itu ketika dia diseru untuk menuju Allah, menuju hukum Allah, menuju hukum Rasulnya, kecuali ayyaqulu, dia mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Dia mengatakan, aku dengar ya Allah, dan aku ikuti, dan aku taati. Surat An-Nur ayat 51. Nah, yang terakhir, dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan, jamaah sekalian dan pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertahkim dengan ketetapan hukum yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Tentu saja ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi prasyarat, menjadi syarat seseorang itu dikatakan beriman. Dan surat ini, ayat ini ada di surat An-Nisa, ayatnya ayat 65. Nah, nanti kita tadabburi apa rahasia ayat ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat namanya surat An-Nisa, surat tentang wanita, ya. Seolah-olah bahwa ayat ini, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, itu dikandung pada diri sosok seorang wanita. Dan begitulah nanti orang yang beriman itu, ya, orang yang beriman yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diceritakan di ayat ini, itu memang harus memiliki sikap ini, ya, memiliki sikap sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan di dalam nasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala warabbika, kata Allah. Ini adalah bentuk taksim, ya, bentuk sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Dan Allah tidak bersumpah kecuali dengan dirinya sendiri atau dengan makhluknya. Ya. Wasyamsi wa duhaha, itu bentuk sumpahnya Allah. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga bentuk sumpah. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, kata Allah. La yu'minuna, mereka itu tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan mukmin. Para mufassir memang berbeda pendapat, tapi bacalah kitab-kitab tafsir, maka hampir semua kitab tafsir itu akan mengatakan la di sini adalah la nafi. Jadi iman itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hatta yuhakkimuka, sehingga mereka orang-orang semuanya itu bertahkim kepadamu. Munya itu kafnya itu siapa? Mukhatabnya itu siapa? Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demi Tuhanmu, kata Allah, mereka itu tidak dikatakan beriman sehingga mereka pasrah, tunduk dengan ketentuan hukum yang engkau tetapkan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fima syajara bainahum, terhadap persoalan apa saja yang terjadi antar mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, sehingga tidak ada pada diri mereka itu harajan, perasaan berat, mimma qadhaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Mereka pasrah dengan pasrah, sepasrah-pasrahnya. Nah, pemirsa sekalian, perhatikan surat penting di dalam Al-Quran ini, bahwa ternyata prasyarat seseorang itu dikatakan beriman, dan ini adalah standar telah
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain prasyaratnya dan kondisi-kondisinya dan syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya, standar-standarnya, parameter-parameternya, itu seluruhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan risalah Islam, wahyu yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu salah satunya di surat ini, surat An-Nisa ayat 65 ini. Allah sendiri telah menetapkan syarat beriman. Seseorang itu dikatakan di sisi Allah itu menjadi orang yang beriman adalah fala wa rabbika la yu'minuna, kalian itu belum dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka, sehingga kalian itu bertahkim fima syajara bainahum, terhadap persoalan apa saja yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, sehingga lalu tidak ada di dalam diri mereka itu perasaan berat mimma qadaita, terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yusallimu taslima. Dan itulah karakter orang beriman, dan itulah karakter orang muslim.